Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Fayanbaghi li talibil ilmi alla yatahawana bil adabi was sunan. Maka sepantaslah bagi pencari ilmu, bagi santri, oleh bahwa tidak menyepelekan ia bil adabi was sunan dengan adab-adab dan sunnah-sunnah. Nah, jadi ada adab yang sunnah, ada yang dianggap baik lah. Artinya di sini beliau menganjurkan sepantaslah seorang santri jangan menyepelekan adab-adab dan sunnah-sunnah, ya sunnah Nabi. Adab-adab sunnah-sunnah. Kenapa? Wa man tahawana bil adabi hurimas sunana. Bermulasiman yang menyepelekan ia dengan adab niscaya diharamkan akan yasiman akan sunnah. Kalau adab-adab yang baik disepelekan, akhirnya membawaki kepada menyepelekan sunnah. Itu maksudnya. Wa man tahawana bis sunani hurimal faraidha. Bermulasiman yang menyepelekan ia dengan sunnah-sunnah niscaya diharamkan akan yaman akan fardu-fardu. Artinya, kalau biasa menyepelekan sunnah, akhirnya dia terbawa kepada menyepelekan yang fardu. Alah ini kan sunnah, nggak usah dilakukan. Akhirnya lama-lama yang fardu juga ditinggalkan, itu bahayanya. Wa man tahawana bil faraidi hurimal akhirah. Bermulasiman yang menyepelekan ia dengan yang fardu-fardu niscaya diharamkan akan yang nyaman akan akhirat. Orang-orang yang menyepelekan fardu, meninggalkan fardu, haram akhirat untuknya. Maksud haram akhirat, dia tidak akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Susah masuk surga kalau orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Itu efeknya dari menyepelekan adab. Ya. Wa ba'duhum qalu bihadza hadisan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bermula sebahagian mereka para ulama itu qalu mereka berkata bihadza tentang ini, dengan ini maksudnya dengan ini masalah menyepelekan fardu menyebabkan menyepelekan sunnah, menyelipkan sunnah jadi menyepelekan adab dan seterusnya. Bermula sebahagian ulama itu mereka berkata dengan ini ada satu hadis, hadisan akan satu hadis an Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2, ini maksud hadisnya, at-tahawunu bil faraidhi was sunani wal adabi syar'iyyah amrun manhiyun anhu bi kasrah. Artinya menyepelekan fardu, sunnah, adab-adab syar'i itu perkara yang dilarang. Nah, banyak larangannya. Walakinnaha lam najid hadisan bilafdhi, tetapi kami dapati akan satu hadis dengan lafadznya. Kalau secara lafaz secara jelas yang menunjukkan tentang hal ini memang enggak ada hadisnya, tetapi secara umum memang ada. Nah, wayam bagi ayuk siras salata. Ini wayam bagi ayuk siras salata, dan sepantaslah bahwa memperbanyak ianya si santri dan siapapun as-salata banyak salat. Maksudnya di sini salat sunnah, salat malam. Wa yusalli salatal khashiin, dan salat ia akan salatnya orang yang khusyuk. Fa inna dzalika aunun lahu ala tahsili wat ta'allumi. Fa inna dzalik, karena bahwa sungguh demikian banyak salat malam, aunun lahu itu membantu baginya alat tahsil wat ta'allum, untuk menghasilkan ilmu dan untuk belajar. Banyak salat malam itu membantu kita untuk mendapatkan pengetahuan. Wa unsyiritu li Syekhil Imamil Jalili Zahidi Al-Hajjaji Najmuddin Umur bin Muhammadin Nasafi syi'ran. Kata Syekh Zarnuji, dibacakan nasyid kepadaku li Syekh, milik bagi Syekh Al-Imam Al-Jalil, imam yang mulia, Al-Zahid lagi yang zuhud, yang tidak mencintai dunia, Al-Hajjaji Najmuddin, gelar beliau bintang agama Najmuddin, nama beliau Umur ini namanya, Umur ibni Muhammadin Nasafi, Umur ibni Muhammad An-Nasafi akan satu syair. Apa bunyi syairnya? Ini syair terus. Kun lil awamiri wan nawahi hafidhan. Hendaklah engkau, jadilah engkau lil awamir, bagi segala perintah, wan nawahi, dan bagi segala larangan itu yang hafidhan, yang menjaga. Khabar kun. Hendaklah engkau selalu menjaga perintah, melaksanakan perintah. Hendaklah engkau menjaga larangan, maksudnya meninggalkan larangan-larangan Allah. Wa ala salati muwadiban wa muhafidha. Ala kita ataf, dan jadilah engkau ala shalah, di atas shalah itu muwadiban, yang senantiasa continue terus melaksanakan salat, wa muhafidhan, dan menjaganya. Jagalah salat fardumu. Ya. Kemudian berbimbanglah, perbanyaklah salat sunnahmu. Itu maksudnya.
Jadi jadilah kamu kepada salat itu muwadhiban, yang senantiasa melaksanakannya, wa muhafizan, dan menjaga. Wa tulub uluma syar'i amar, cari olehmu akan ilmu-ilmu agama. Wajihad, dan bersungguh-sungguhlah kamu. Carilah ilmu agama, bersungguh-sungguhlah dalam mencarinya. Wasta'in bit thayyibati tasir faqihan hafidha. Ini hafidha. Wasta'in, cari bantuan olehmu bit thayyibat, dengan yang baik-baik. Cari bantuan olehmu dengan yang baik-baik, maksudnya dengan yang baik, dengan memperbanyak amalan soleh, berakhlak dengan akhlak baik. Tafsir, niscaya jadilah engkau, jawab Amar, niscaya jadilah engkau itu faqihan, seorang yang faqih, hafidhan, lagi yang hafid. Ya. Jadi untuk mendapatkan ilmu, untuk menjadi seorang ulama, kamu harus menolong dirimu dengan banyak melakukan kebaikan dan amal soleh. Was'al ilahaka hifdha hifdhika raghiban min fadlih. Minta olehmu akan Tuhanmu hifdha hifdhik, akan menjaga hafalanmu. Minta olehmu artinya berdoalah kamu kepada Tuhan akan memelihara hafalanmu. Raghiban, hal keadaan kamu itu yang mengharap, min fadlih, dari karunia-Nya Allah. Hafalan itu karunia Allah. Jadi berdoalah kepada Allah supaya Allah menguatkan hafalanmu. Fallahu khairun hafidha, karena bermula Allah itu sebaik-baik nisbah penjaga. Allah lah yang penjaga terbaik. Ini mungkin salah ketik ini syair ini masih sama ini. 3 baris ini sama dengan syair di atas. Wa qala rahmatullahi alaih, berkatalah ianya Syekh An-Nasafi di atas. Berkatalah ianya Syekh Nasafi rahmatullah alaih, semoga rahman Allah senantiasa tercurah kepada beliau. Apa kata beliau? Ati'u wa jaddu wa la taksulu. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Wajaddu, bersungguh-sungguhlah kamu. Wala taksalu, dan janganlah kamu malas. Wa antum ila rabbikum turja'un, bermula kamu kepada Tuhanmu itu kamu akan dikembalikan. Rajin, bersungguh-sungguh, jangan malas, karena semua kita akan kembali kepada Allah. Nanti di sana kalau kita rajin, kita soleh, kita akan melihat balasan yang baik yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tahja'u, dan janganlah engkau tidur malam. Ini tahja'u ini jangan tidur malam kecuali sedikit. Fa khiyarul wara qalilan minal laili ma yahja'un. Maka bermula sebaik-baik manusia, ya, nisbah sedikit sekali dari malam itu yahja'un, mereka tidur. Ini Imam Madiyadah ini. Ini ayat ini. Qalilan minal laili ma yahja'un, potongan ayat. Jadi manusia yang baik itu yang sedikit sekali tidur malamnya. Artinya malamnya dia beribadah kepada Allah, berzikir, belajar, dan seterusnya. Wa yanbaghi ayyastashiba daftaran ala kulli halin liyutali'ahu. Dan sepantaslah bahwa menyertai ia akan daftaran, akan buku daftar, ala kulli halin, di atas setiap kondisi, liutali'ahu, supaya bisa memutalaah, ya, mengulang ya akannya buku daftar. Maksudnya seorang santri itu kemanapun pergi harus membawa buku satu, buku pelajaran, supaya dia bisa membacanya. Setiap ada waktu luang digunakan untuk membaca buku. Nah, jangan belajar cuma di kelas doang. Nah, itu intinya. Waqila, dan dikatakan orang, man lam yakunid daftaru fi kummihi lam tasbutil hikmatu fi qalbih. Barang siapa yang tidak adalah buku daftar itu sabit dalam kantongnya, kantong bajunya, kummih, niscaya tidak tetaplah oleh hikmah dalam hatinya. Orang-orang yang kemana pergi tidak pernah membawa buku di kantongnya, nggak ada buku, itu hikmah nggak akan tetap dalam hatinya. Artinya dia banyak buang-buang waktu. Wa yanbaghi ayyakuna fid daftari bayadun, dan sepantaslah bahwa adalah dalam buku daftar itu oleh bayadun, putih. Maksud putih, sepantaslah bahwa adalah dalam buku daftar itu bayadun, putih, kertas kosong. Buku yang kita bawa itu ada kertas kosongnya. Artinya bisa digunakan untuk menulis, bukan buku yang sudah penuh. Wa yastashabul mihbarata, dan menyertai ia akan dawat, ya, kemanapun pergi bawa tinta, bawa pulpen. Liyaktuba ma yasma'u minal ulama, supaya menulis ia akan ma yang mendengar ia daripada ulama. Supaya setiap hikmah-hikmah yang kita dengar dari para ulama, para guru bisa kita tulis. Karena kalau kita andalkan hafalan, kadang hafalan bisa lupa, tulisan tetap abadi. Waqad zakarna hadisah Hilal bin Yasar,
Dan sungguh telah kami sebutkan akan hadis Hilal bin Yasar. Hilal bin Yasar. Dan sungguh telah kami sebutkan akan hadis Hilal bin Yasar sebelumnya, di mana ketika sahabat Hilal bin Yasar meminta kepada Rasulullah untuk mengulang kembali apa yang Rasulullah ucapkan, Rasulullah bertanya, apakah kamu memiliki dawat? Nah, itu maksudnya. Inilah hal-hal yang harus dilakukan oleh para santri, terutama warak dalam proses belajar. Sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.